feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Namun, meskipun anggota Demon Hun Squad dalam pembuatan dan kontestan lain telah menebak kekuatan Yang Wenzhou, mereka tidak menebak hasil akhir ini. Bahkan jika pada saat ini, dari sudut pandang mereka, seluruh kekuatan Long Haoshen seharusnya lebih rendah dibandingkan dengan Yang Wenzhou, ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia telah mencapai kemenangan total. Long Haoshen adalah pemenang lengkap dari pertandingan ini. Tanpa diduga, dia benar-benar menekan Yang Wenzhou dari awal sampai akhir sehingga dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dengan pencapaian pertempuran ini, dia menjadi pemenang terakhir. Beberapa nafas sebelumnya, strategi bertarung Yang Wenzhou bisa dikatakan sangat tidak akurat, tetapi kesalahan terbesarnya adalah perkiraannya tentang Hao Yiwei. Long Haoshen dan Hao Yiwei berbagi kontrak darah. Itu benar-benar menghubungkan denyut darah mereka, bahkan di lokasi yang berbeda, mereka masih tetap terhubung. Masing-masing bisa merasakan bahaya yang dihadapi orang lain, dan akan menjadi yang pertama bergegas ke sisi yang lain. Dalam keadaan ini, Long Haoshen tidak membutuhkan mantra pemanggilan atau simbol gambar dan dapat dengan mudah memanggil Hao Yiwei. Selain itu, dia dapat mengandalkan koneksi jiwa mereka untuk memberitahu Hao Yiwei kemampuan mana yang harus dia persiapkan sebelumnya. Untuk alasan ini, begitu Hao Yiwei muncul, dia langsung melepaskan 3 mantra, itulah 3 kemampuan yang memungkinkan Long Haoshen untuk menyelesaikan satu pukulan kill, menang melawan Yang Wenzhou sebelum kedatangan Starlight Unicorn-nya. Mantra pertama adalah Float Little Green, yang langsung membuat Long Haoshen jauh lebih ringan. Faktanya, sebagai anak yang baru berusia 14 tahun, Long Haoshen tidak memiliki banyak bobot, tetapi baju besinya, ditambah 2 pedangnya sangat berat. Setelah mengurangi berat badannya, ekor Hao Yiwei menjadi senjata terbaiknya, memberinya dorongan kecepatan yang sangat besar untuk mengejar Yang Wenzhou yang berada di tengah assault. Mantra kedua adalah Super Bursting Fireball, Little Flame. Hal inilah yang memungkinkan dia untuk mematahkan pertahanan Yang Wenzhou, melampauinya dengan selebar rambut, membuat retakan muncul di Star Spiritual Armor-nya. Kemampuan ketiga Little Light digunakan adalah mantra sistem cahaya, buff, sangat mirip dengan Radiant World, dengan perbedaan adalah bahwa itu meningkatkan elemen cahaya Long Haoshen. Karena fakta darah Long Haoshen dengan Hao Yiwei yang menghubungkan pembuluh darahnya dengan Hao Yiwei, bagian dari elemen cahaya ini dipindahkan padanya, segera berubah menjadi 2 pedang suci. Kedua pedang suci ini meletus, berubah menjadi pemotongan ledakan-ledakan instan, serangan pamungkas yang ditujukan pada Yang Wenzhou. Namun, Long Haoshen menunjukkan belas kasihan dengan gerakan ini, karena dia tidak menggunakan pedang suci dengan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, tubuh Yang Wenzhou sudah dipotong menjadi 4. Untuk akhirnya mengalahkan Yang Wenzhou, ia kemudian meluncurkan kemampuan tarik dari kompor Sein spiritualnya sekali lagi, melempar Yang Wenzhou, yang kehilangan semua keseimbangan, ke Hao Yiwei. Di bawah ancaman terhadap nyawa Yang Wenzhou ini, bahkan jika Starlight Unicorn-nya bahkan lebih tangguh, masih tidak ada cara baginya untuk membalikkan keadaan. Penilaian Yang Wenzhou tidak salah, dalam hal kekuatan bertarung, Starlight Unicorn lebih kuat dari Hao Yiwei, dan dalam aspek peningkatan sistem cahaya, Hao Yiwei tidak bisa dibandingkan. Namun, apa yang dia salah hitung adalah sehubungan dengan perkiraan fakta perjanjian pendampingnya. Bagaimana mungkin kontrak darah Long Haoshen dengan Hao Yiwei dibandingkan dengan fakta yang setara dengan Starlight Unicorn-nya? Jika kedua belah pihak telah memanggil tunggangan mereka sejak awal pertempuran, hasil akhirnya kemungkinan besar adalah kedua belah pihak menderita. Dalam kapasitasnya sebagai Airborne Knight, peluang kemenangan Yang Wenzhou akan sedikit lebih besar, tetapi dengan bantuan Hao Yiwei 3 atribut, Long Haoshen akan memiliki beberapa peluang. Sayangnya, kekuatan bukanlah faktor mutlak untuk menentukan kemenangan atau kekalahan, semangat juang sangat mungkin mempengaruhi hasil. Juga, taktik adalah faktor lain yang sangat mungkin mengubah hasil. Victor, Long Haoshen. Wasit mengumumkan ini, dan saat berikutnya, dia tiba di depan Yang Wenzhou. Dengan tanda melambai oleh Long Haoshen, Little Green membuka mulutnya, melakukan sesuatu pada Yang Wenzhou. Pancaran putih cahaya suci berkelap-kelip satu demi satu, jatuh ke tubuh Yang Wenzhou dan mengobati banyak lukanya. Sementara wasit melakukan pengumumannya, unicorn cahaya bintang, yang dilepaskan, bergegas ke sisi Yang Wenzhou, dan melihat ke arah Hao Yiwei di dekatnya dengan permusuhan yang jelas.
Long Haoshen juga menggunakan penggunaan pertama mantel suci dari pelindung pergelangan tangannya, dan pada saat yang sama, di tangannya, Blue Rain, Hibiscus of Light melepaskan pancaran cahaya biru di sekelilingnya. Ini adalah teknik Sweet Powder dari atribut air. Di bawah efek penyembuhan sihir cahaya dan air, dia pulih dengan stimulasi cahaya sementara sistem air mengurangi lukanya dan mengembalikan vitalitasnya. Ketika keduanya digunakan bersamaan, saling melengkapi, efek penyembuhannya meningkat pesat. Selama pertempuran ini, sepertinya Long Haoshen telah sepenuhnya mengalahkan dan menekan Yang Wenzhao, tetapi pada kenyataannya, tekanan yang dia terima juga sangat besar. Dari awal sampai akhir, serangannya tidak terputus. Jika tidak, bagaimana Yang Wenzhao, mengingat tingkat kultivasinya, mungkin tidak memiliki cara untuk memanggil Starlight Unicorn. Dalam keadaan seperti itu, dia jelas akan mengalami tekanan besar sendiri. Dan saat ini, Long Haoshen memiliki keunggulan yang tidak bisa dilihat penonton, justru tentang energi spiritual eksternalnya. Sehubungan dengan energi spiritual internalnya, Long Haoshen adalah seorang ksatria bumi di peringkat pertama, tetapi sebagai perbandingan, Yang Wenzhao, pasti, setidaknya seorang ksatria lintas udara di peringkat ketiga. Namun, energi spiritual eksternalnya adalah sesuatu yang tidak mungkin cocok oleh Yang Wenzhao. Dengan dua evolusi Hao Yue, energi spiritual eksternal yang beredar di pembuluh darahnya meningkat pesat. Dan pedang mistis Blue Rain, Hibiscus of Light membawa pertumbuhan konstan ke tubuhnya. Yang Wenzhao memiliki kemungkinan besar energi spiritual eksternal hanya 100, yang pasti tidak bisa mencapai 200. Sebagai perbandingan, energi spiritual eksternal Long Haoshen mungkin lebih tinggi dari 400. Hanya, karena dia tidak melalui tes estimasi magis, dia tidak tahu seberapa tinggi energi spiritual eksternalnya. Keunggulan dalam hal energi spiritual eksternal menyebabkan Long Haoshen menang jauh di atas Yang Wenzhao. Meskipun itu juga penggunaan keterampilannya yang terus-menerus yang menyebabkan luka-lukanya sendiri, itu masih dalam batasnya. Melihat pancaran dari Blue Rain yang menyilaukan, kembang sepatu cahaya, Long Haoshen berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika pedang suci dikombinasikan dengan ledakan salib ledakan instan tidak cukup untuk memberinya kemenangan, dia benar-benar harus menggunakan keterampilan tambahan paling kuat dari pedang ini. Hanya, itu juga akan menyebabkan dia terluka parah dalam prosesnya. Sebuah pilar putih besar menjulang dari tubuh Yang Wenzhao, itu adalah keterampilan yang digunakan wasit untuk memulihkan kekuatannya. Saint Hell, keterampilan ksatria penjaga dari langkah ke-8. Jadi wasit dari final ini sebenarnya adalah ksatria suci dari langkah ke-8. Di bawah pengaruh Saint Hell, luka besar di punggung Yang Wenzhao mulai sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dia berdiri dengan bantuan wasit. Mengarahkan pandangannya ke arah Long Haoshen, Yang Wenzhao memiliki tampilan yang rumit. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar kalah. Kalah melawan pemuda jelas jauh lebih muda darinya. Pertama kali dia bertemu dengannya, dia masih seorang ksatria langkah ke-4. Saat itu, meski ia cukup impresif, ia tetap tak punya kesempatan sama sekali di hadapannya. Namun, setelah sebulan, dia berhasil mengalahkannya seperti ini. Kerugian adalah kerugian, Yang Wenzhao tidak mau mencari-cari alasan. Jika lawannya adalah iblis, dia pasti sudah berubah menjadi mayat. Menarik napas dalam-dalam, Yang Wenzhao mengangguk, melihat ke arah wasit dan mengisyaratkan bahwa dia bisa berdiri sendiri. Kemudian, Saint Knight ini melepaskan tangannya. Yang Wenzhao, maju, mengambil langkah kecil ke arah Long Haoshen. Wajahnya sangat pucat, tetapi ekspresi kompleks di matanya perlahan menghilang. Dia ingin memberitahuku sesuatu. Long Haoshen melihat Yang Wenzhao mendekatinya dengan tergesa-gesa. Kamu menang. Yang Wenzhao memiliki suara yang lemah. Aku hanya memanfaatkan trik. Semangat juang yang terakumulasi di mata Long Haoshen telah menghilang, dan wajah tampannya, seperti sebelumnya, memiliki perasaan yang murni dan kekanak-kanakan. Dari wajahnya, dia tampak malu, dan menunjukkan senyum yang sangat cerah. Melihat wajahnya, Yang Wenzhao menjadi sedikit bersemangat, dia dikalahkan oleh seorang ksatria muda. Ini adalah kemenanganmu. Tapi dalam waktu dekat, ketika kita akan bersaing untuk kursi Yayasan Perak Rahasia, saya pasti tidak akan kalah melawan Anda. Saat dia berbicara, Yang Wenzhao mengulurkan tangan kanannya ke arah Long Haoshen. Long Haoshen juga mengulurkan tangan kanannya ke depan, sepertinya kamu melupakan formasi kelompok yang akan terjadi. Wajah Yang Wenzhao mengungkapkan senyum pahit, saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Kami akan terus bergerak maju, demi kemuliaan para ksatria.
Tinju kanan Yang Wenzhao membentuk pukulan, ditujukan ke dada kirinya. Untuk kemuliaan para ksatria, Long Haoshen masih memberi hormat. Ke arah podium, para petinggi dari 6 kuil agung maju menuju stadion, satu demi satu, menuju ke sisi mereka. Suara Han Qian terdengar sekali lagi di seluruh bidang. Kompetisi seleksi perburuan iblis ini berakhir. Pemenang, Long Haoshen. Juara kedua, Yang Wenzhao. Juara ketiga, Mu Ning. Selanjutnya, upacara roulette akan berlangsung, semua 60 pesaing teratas tahun ini akan maju. Setelah durasi total sebulan, seleksi perburuan iblis akhirnya berakhir. Hasil akhirnya melebihi harapan semua orang. Kuil Ksatria mengambil 2 kursi teratas dan berakhir sebagai pemenang utama, dan Long Haoshen membuat nama untuk dirinya sendiri setelah 1 pertandingan. Dia menang dan menjadi juara, di usia hampir 14 tahun, dan juga menjadi juara termuda dalam sejarah seleksi perburuan setan. Namun, jauh di lubuk hatinya, kemenangan ini bukan miliknya, tapi milik gadis muda yang mendukungnya dalam bayang-bayang, tidak diketahui orang lain. Di bawah bimbingan anggota staf, setiap pesaing perlahan masuk. Di sisi lain, selusin anggota staf juga bergerak, menuju roda yang sangat besar. Itu berada di teras melingkar yang berdiameter di atas 20 meter, dengan, di atasnya, sebuah rolet raksasa. Para pesaing berdiri di 2 sisi, di bawah bimbingan beberapa anggota staf. Di antara mereka, yang masuk 16 besar ada di baris kiri, sedangkan sisanya di belakang. Long Haoshen dan Yang Wenzhao berdiri berdampingan, menatap rolet besar di depan mereka. Tiba-tiba, Long Haoshen sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan ekspresi wajahnya berubah total. Dengan cepat berbalik, dia mencari siluet Chaier di kerumunan. Saat dia akan bergabung dengan Chaier, dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan padanya. Pada saat ini, suara Han Qian terdengar sekali lagi, Long Haoshen, Yang Wenzhao, Mu Ning, naik ke atas panggung.